Setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, kami pulang ke rumah. Sampai di rumah, ayah dan ibu langsung tanya keheranan kepada kami. Mereka bahagia seolah sudah lama tidak bertemu. Lalu aku tanya, kenapa heboh? Mereka bilang kalau kami sudah dinyatakan hilang sekitar 2 bulan. Mendengar hal itu benar-benar kaget. Kejadian inilah yang membuat kami takut mendaki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Teror Penghuni Mansion. Cerita ini ditulis oleh Pavelovich. Cerita tentang di mana Yuda dan Via mengalami kejadian mengerikan untuk pertama kalinya, di mana mereka dikejar-kejar oleh sosok mengerikan sampai tersesat ke dimensi lain. Mereka tersesat dan harus bisa pulang dengan selamat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teror Penghuni Mansion. Namaku adalah Yudhistira, biasa dipanggil Yuda. Aku di sini akan berperan sebagai Yuda hari ini, tepatnya tanggal 12 Februari 2019. Aku bersama adikku bernama Octavia, sebut saja Via, sedang pergi menuju ke gunung. Gunung yang kami tuju adalah Gunung Merbabu, gunung yang cukup tinggi di Pulau Jawa. Kami sudah 3 kali naik gunung dan ini adalah yang keempat. Karena naik gunung adalah kegiatan kegemaranku selain bermain game. Aku mulai menyukai kegiatan itu karena pertama kali diajak ayah sekitar 2 tahun lalu. Kami saat ini dalam perjalanan naik motor dan memasuki kawasan Jawa Tengah. Dari Jakarta ke Jawa Tengah kurang lebih sekitar 7 jam. Karena tadi terjebak macet, kalau kulihat sekitar sudah hampir memasuki tengah malam. Singkat cerita, kami beristirahat sejenak ke minimarket, hanya sekedar istirahat sebentar. Di sana kami beli bekal-bekal atau logistik. Kami makan jajanan di teras minimarket. Kami saat itu makan nasi dan nugget yang biasa dijual di minimarket. Ditambah minuman air mineral untuk menghilangkan haus. Sambil makan kami ngobrol segala macam, membicarakan hal-hal sepele. Saat itu juga penjual minimarket keluar dan tanya ke kami, "Mas, Mbak, kalian mau kemana dini hari begini sambil bawa tas besar?" "Mau mendaki ke gunung, Mbak." "Oh iya, Mas, hati-hati Mas, jam segini. Di sana itu gelap dan terkenal wingit. Baca-baca ayat kursi." "Oke Mbak, makasih ya." Dia kembali masuk minimarket. Si Via tanya apakah aku ini hafal ayat kursi. Aku jawab tidak. Di sini aku bilang kita tidak akan kenapa-napa dan jangan percaya hantu. Hantu itu tidak ada. Setelah makan malam kami lanjut perjalanan dan disinilah kengerian pertama terjadi. Perjalanan sangat tidak mendukung, hawanya sangat dingin. Belum lagi sekelilingnya hutan. Di depan kabut tidak terlalu tebal, ditambah lagi tidak ada satupun penerangan di jalan. Jalan masih kelihatan sih. Setelah cukup jauh perjalanan, tiba-tiba, "Astagfirullah, suara apa itu?" Via, lu denger kagak? Itu ada suara." "Iya, gue denger." "Cepetan, gue takut banget nih. Di belakang ada itu, serem banget." Ucap Via. Panik, aku tidak ingin menoleh. Tapi leherku seakan ingin menoleh ke spion dan saat aku menoleh, sesosok kuda sangat besar berlari mengejar kami. Ukurannya tidak biasa, ditambah kuda itu tidak ada kepalanya. Di atas kuda itu ada sosok kuntilanak duduk di atas kuda itu sambil tertawa sangat keras. Baju merah, rambutnya panjang sampai ke tanah. Ternyata itu sumber suaranya. Kulajukan terus motorku sampai kami lolos dari kejaran 2 makhluk mengerikan itu. Aku sedikit lega ketika memasuki jalanan kampung, tapi itu tidak berlangsung lama. Karena mau tidak mau harus lewat area yang gelap lagi.
Kami melajukan motor kami cukup jauh. Via terus mendekapku dengan erat. Kubuang perasaan ngeri akan kuda itu jauh-jauh. Brak! Di depan ada benda jatuh. Ternyata benda jatuh itu adalah gundul peringis. Kami hampir terjatuh saat makhluk itu muncul. Kami saat itu benar-benar panik setelah cukup jauh. Hal yang tidak diinginkan kembali terjadi. Sosok kuntilanak dan kuda tanpa kepala itu kembali mengejar. Kali ini tawanya lebih keras. Via langsung menangis waktu itu. Kulajukan motorku tanpa menghiraukan sosok yang mengejar kami. Sampai tiba-tiba di depan kami dihadang oleh pocong. Aku tabraklah mereka. Aku merasa tidak menyentuh atau menabrak objek apapun sambil terus dikejar oleh kedua makhluk itu. Akhirnya kami lolos dari kejarannya. Kami masih belum lega karena masih melewati jalanan angker. Ketika aku menoleh ke kanan, hampir kaget karena di sana berdiri sosok kuntilanak. Wajahnya hancur banget. Aku pura-pura tidak melihat sosok itu. Kulajukan motorku dengan kecepatan penuh sampai akhirnya di depan berdiri sosok gendruwo. Sosok itu tinggi, gede, hitam, taringnya atas dan bawah, matanya merah, bulunya lebat. Aku teroboslah itu makhluk lewat bawah. Bulu-bulu makhluk itu sangat terasa, rasanya panas. Tapi aku sangat lega setelah melewati makhluk itu. Berjalan lagi cukup jauh, jalan santai, kelegaan itu berubah seketika menjadi kepanikan dan dari kejauhan di belakang motor samar-samar terdengar kalau sosok kuntilanak berkuda tertawa sangat keras dan disertai suara langkah kuda yang arahnya menuju kami melaju. Kulajukan lagi motorku, si Via nangis lagi sampai akhirnya kami bertemu dengan pertigaan jalan. Aku ambil jalan ke kiri dan melaju lagi sambil ngebut. Cukup jauh melaju, akhirnya kami sangat lega sudah sampai di kampung lagi. Di sana ada SPBU, aku mampir ke SPBU untuk isi bensin. Saat mengisi bensin, si petugas SPBU sempat tanya kepada kami, "Mas, kok berani mas lewat sana? Gimana? Udah ketemu sama apa?" "Ketemu kuntilanak berkuda." Mendengar hal itu, si tukang bensin langsung diam setelah mengisi bensin kami melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kami sampai di pos pendakian sekitar jam 1 dini hari. Sesampai di pos pendakian, kami turun dari motor lalu menuju pos pendaftaran, yakni daerah Juntal. Setelah dilakukan pendaftaran, aku berencana istirahat sejenak di pos pendakian karena masih trauma akan sosok kuntilanak dan kuda tanpa kepala yang terus mengejar. Tapi lagi-lagi si Via bersikeras ke atas karena dia sendiri takut kalau sosok kuda tanpa kepala dan kuntilanak itu datang. "Ayo Mas, kita naik sekarang. Gue takut sama sosok kuda itu." "Gue kalau naik sekarang takut gimana kalau kita di atas malah ketemu sama tuh makhluk." "Ah, dasar kambing, bodo amat. Coba lu lihat tuh lingkungan sekitar, sepinya nyet." Kalau kulihat memang benar, lingkungan sekitar sangat sepi, hanya ada penjaga, selain itu tidak ada orang. Takut juga kalau mereka datang, kalau naik ke atas mungkin dia tidak akan mengejarnya. Akhirnya aku putuskan untuk mendaki sekarang juga. Kami akhirnya mendaki, tidak ada halangan, tidak ada masalah. Rasanya seperti kami biasa mendaki sampai akhirnya sekitar jam 5 pagi kami sampai di pos pertama. Di sini kami buat api unggun, makanan dan minuman. Di sini ada seorang bapak-bapak mendatangi kami dan bilang, "Mas, Mbak, hati-hati, hafalin ayat kursi karena nanti ada rintangan." "Nggih, Pak." Setelah itu bapak itu pergi. Setelah cukup kami lanjutkan pendakian, melewati pos kedua dan seterusnya. Ketemu pendaki lain, tidak ada hal aneh. Sekitar jam 4 sore kami sampai di puncak, mengabadikan gambar-gambar yang ada. Pemandangannya indah banget. Setelah puas kami pun turun. Kami turun sampai jam 7 malam. Saat turun kami berpapasan sama pendaki. Dia bilang, "Hati-hati Mas, baca ayat kursi karena nanti ada rintangan." Ucapnya lalu pergi. Aneh kenapa dia bilang dengan kalimat yang sama ya. Aneh sekali. Kami terus melewati jalur menanjak turun sampai akhirnya suara ketawa dan suara derap kaki kuda. Kami langsung panik, Via langsung nangis di situ. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapnya sambil panik. Di sini aku menyesal karena tidak hafal ayat kursi. Kami percepat langkah kami disertai kepanikan ketika aku menoleh ke belakang. Kedua sosok itu mengikuti kami dari kejauhan. Kok kenapa kita sekarang yang dikejar? Apa salah kami? Di sini aku tanya ke Via kenapa kita harus dikejar-kejar. Meludah sembarangan, Mas. Aduh, lu gimana sih? Mampuslah kita. Via meludah sembarangan sehingga penunggu tempat itu tidak terima. Apes hari-hari kami. Kami terus berjalan tapi di sana ada sekitar 3 cabang padahal kemarin tidak ada satupun cabang. Belum lagi keadaan gelap, tidak ada satu pendaki, suara derap kaki kuda. Lama-kelamaan mendekat. Karena kami semua panik maka kami lari memilih jalan ke kiri. Kami terus lari dan berlari. Menuruni tanjakan terjal, lama-lama jalan menjadi datar. Lama-kelamaan menjadi jalan setapak. Kami sangat lega karena lama-lama jalan semakin lebar dan akhirnya jalanan menjadi jalan konblok. Tapi kok kenapa tiba-tiba perasaan jadi merinding? Sialnya di situ aku kebelet pipis. Ku ajak si Via untuk menemaniku pipis. Aku pipis di semak belukar. Setelah pipis, si Via ini cepat menarikku. Karena terlihat pucat panik, aku tanyalah dia. Dia langsung bilang kalau dia melihat genderuwo, sosok itu matanya merah, besar, taringnya besar. Aku benar-benar merinding dan ingat soal makhluk besar yang pernah menghalangi jalan kami waktu itu. Singkat cerita, kami lanjut jalan sambil menahan rasa capek yang teramat sangat. Logistik sudah hampir habis, sampailah kami di sebuah pasar. Pasar itu sangat ramai, terjadi proses transaksi jual beli. Anehnya mereka memakai pakaian kuno. Aku tertarik dengan barang dagangannya. Ada aneka bahan makanan yang lezat untuk dimakan, tapi si Via melarangku untuk beli. Karena sudah dipastikan yang jual bukan manusia. Setelah melewati pasar itu, kami terus lanjut jalan sampai bertemu dengan sebuah mansion atau rumah besar. Mansion itu bergaya ala Eropa kuno seperti di film horor. Kalau dilihat, mansion itu masih bagus. Lampunya juga masih menyala karena kami masih takut akan sosok kuntilanak dan kuda tanpa kepala yang terus mengejar. Maka kami putuskan untuk masuk ke mansion itu. Ketika aku mengetuk pintu, pintu sudah dibuka sama orang yang membuka, seorang wanita cantik berwajah bule pakai topi. Topi itu seperti topi Belanda, jadi orang itu sebut saja namanya Noni Belanda. Noni Belanda itu menyuruh kami secepatnya masuk ke mansion itu, mau tak mau harus masuk. Perasaan curiga tidak ada, suasana rumah tidak ada yang aneh. Terlihat barang-barang kuno terpajang rapi yang jelas sangat mewah bagaikan sebuah istana. Orang itu menutup pintu, pas pintu ditutup, terdengar kalau mereka sekarang di depan mansion ini. Orang itu sekarang lagi keluar. Kami melihat ada apa di luar. Orang itu mengusir kedua sosok itu. Kedua sosok itu kuda tanpa kepala dan kuntilanak merah langsung lari terbirit-birit. Ada yang gak beres. Udah tenang aja. Orang itu masuk, dia segera mengajak kami supaya duduk di ruang tengah. Kami turuti apa permintaan orang itu. Disuruhnya kami makan di meja makan, ada daging ayam, daging sapi, daging babi, nasi hingga roti. Semuanya lengkap. Orang itu bertanya, kami mau kemana? Ku jawab kalau kami mau turun tapi malah tersesat gara-gara dikejar kuda tanpa kepala dan kuntilanak merah. Orang itu sekarang tertawa pelan tapi tawanya bikin ngeri-ngeri sedap, seperti ada aura jahat. Udah, sekarang kalian di sini saja. Jangan kemana-mana, makan sepuasnya. Sivia tanya jalan menuju turun ke bawah. Dia hanya geleng-geleng kepala lalu bilang, intinya kami harus di sini kurang lebih mulai 2 hari saja baru boleh pergi. Aku tanya kenapa tidak sekarang saja. Dia bilang karena 2 sosok seram itu masih mengincar yang dimana kami harus lolos dan tidak bertemu dengannya kurang lebih 2 hari. Selama kurang dari 2 hari jangan sampai ketemu. Aku tanya kenapa jangan sampai ketemu. Karena itu adalah kesalahan salah satu dari kalian, sehingga makhluk itu sekarang sangat marah. Kalau kalian tertangkap mereka, kalian akan dibawa ke alamnya dan tidak akan kembali.
Kalaupun kembali sudah dipastikan akan menjadi gila. Mendengar hal itu jantungku terasa mau copot, merinding ngeri kalau sampai tertangkap. Tapi alhamdulillah kami bisa selamat, kami melanjutkan makan tapi si Via tidak mau makan. Orang itu sekarang naik ke tangga dan pergi. Kusuruh si Via makan tapi dia tidak mau. Via merasa memang ada yang tidak beres. Dia lalu berbisik-bisik, "Mas, ada yang gak beres. Udah makan aja. Gue tahu kok ini gak beres. Jangan sampai tuh orang curiga. Lu tahu kan, dua sosok itu lari terbirit-birit. Itu dikarenakan orang ini adalah jin berkasta tinggi." Akhirnya dia mau makan demi menghilangkan kecurigaan orang itu ke kami. Kami tentu memilih hidangan halal dan menghindari menu haram seperti daging babi dan miras. Hatiku mengatakan supaya secepatnya pergi saja, tapi firasat lain mengatakan kalau jangan pergi karena teror akan dua sosok tersebut. Orang itu kembali turun dari tangga dan mendatangi kami. Dia bertanya apakah sudah kenyang dan puas. Ku jawab iya. Orang itu sekarang meminta kami supaya mandi lalu tidur. Masing-masing dari kami mandi secara bergantian. Suasana kamar mandi khas zaman dulu, seperti zaman Victoria. Di situ ada bak mandi kuno dan toilet kuno berbentuk kursi seperti era Victoria. Entah kenapa aku merasa sangat tertarik untuk mandi. Sebelum mandi aku sempat buang kotoran di tubuhku dengan duduk di kursi itu. Setelah cukup puas aku lihat ke lubang toilet, kotoranku hilang entah kemana. Bersih tak tersisa, tapi pikiran negatifku buang jauh-jauh. Lalu aku mandi berendam di bak mandi kuno itu. Sangat nyaman dan menyenangkan. Ditambah airnya hangat, tiba-tiba saja turun hujan yang membuat suasananya semakin mantap. Tiba-tiba ada kilatan cahaya petir. Dalam kilatan petir di situ aku melihat di depanku ada sosok yang menyerupai orang tadi, tapi bentuknya ini sangat mengerikan. Badannya ini setinggi ruangan, malah tentunya lebih besar. Pakai topi, mukanya jelek banget. Mulutnya sangat lebar, tangannya panjang dan kukunya panjang-panjang. Melihat sosok itu aku benar-benar kaget dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. "Tolong mandinya dipercepat. Ini adik sampean mau mandi." "Iya bentar." Singkat cerita aku akhirnya selesai mandi. Entah bagaimana bisa baju sudah disiapkan oleh orang itu. Bajunya masih sama, hanya saja lebih bersih seperti baru. Aku lalu digiring oleh orang itu menuju kamar dan disuruh tidur. Sementara Via mandi di kamar, orang itu membaringkanku. Entah bagaimana bisa aku langsung terlelap. Dalam mimpiku aku menikah dengan orang itu, dibawanya aku ke suatu tempat olehnya. Orang itu sangat cantik sekali, ditambah pakai gaun pengantin berbentuk kemben yang sangat seksi. Seperti nyata. Apakah aku ini sedang halu? Wallahu a'lam bishawab. Tubuhku tak bisa digerakkan, jalan sendiri aku terus digandeng menuju ke tempat ritual pernikahan. Akhirnya sampailah di tempat tujuan, yakni sebuah kastil yang sangat besar. Aku digandeng masuk, tapi tiba-tiba suasana ngeri datang. Para penjaga dan para tamu semuanya sangat mengerikan. Ada yang besar berbulu, ada yang berkepala macan, berkepala kerbau, ada pesinden Jawa yang seram, ada kuntilanak, pocong, banaspati, lengkap, semuanya mengerikan. Lantainya terbuat dari potongan tubuh manusia. Semuanya hidup dan berteriak-teriak minta tolong. Seluruh dinding ruangan bercat darah. Benar-benar seperti istana iblis. Pemimpin upacara atau mungkin wali nikah, tak kalah mengerikan. Sosok itu berwarna merah, berbulu, matanya cuma satu. Badannya sangat besar. Dalam mimpiku itu aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang itu sekarang berubah seperti yang kulihat di kamar mandi. Dari kejauhan kulihat Via adikku ditelanjangi lalu diseret-seret oleh prajurit. Hal lebih mengerikan terjadi lagi. Dia dimutilasi oleh dua sosok algojo yang keduanya memiliki wujud bagaikan iblis. Kepala adikku ditancapkan ke besi lalu dijadikan pajangan, lalu diberikan padaku. Salah satu dari mereka berkata kalau itu adalah pajangan kenang-kenangan menikah. Tubuh Via yang sudah terpotong juga dijadikan pajangan. Pergelangannya dijadikan gantungan, badannya hanya diambil tulangnya saja. Jantungnya diberikan kepada sosok mengerikan yang menikahiku lalu dimakan mentah-mentah.
Air mataku tidak bisa menetes dan tidak bisa menangis melihat adikku dibunuh secara mengerikan. Tak lama kemudian aku pun tersadar dari mimpi mengerikan itu. Aku dibangunkan oleh adikku Via. Kata adikku kalau aku tidur sambil teriak-teriak. Mas, kenapa lu teriak-teriak kayak orang gila? Mimpi Vi, serem banget. Lalu semua mimpinya aku ceritakan semua ke Via. Mimpi itu benar-benar nyata. Bisa modar kalau kejadian ini benar-benar nyata dan terjadi. Begitu dia dengar apa yang aku ceritakan, langsung shock dia. Mulai orang besar di kamar mandi, mimpi mengerikan, semuanya jelas kalau ada yang tidak beres pada tempat ini. Via berkata kalau ini sudah mau pagi, dia lalu ceritakan kejadian pas dia mandi. Cerita dari Via tak kalah mengerikan. Setelah dia selesai mandi dari bak mandi, tiba-tiba keran airnya memancur sendiri. Tapi air itu bukan air, namun darah, sampai penuh baknya dengan darah. Muncul dari bak yakni sosok kepala tidak hanya satu tapi ada sekitar puluhan. Semua tertawa-tawa. Adikku tubuhnya tidak bisa digerakkan, baru bisa digerakkan setelah berusaha keras dipaksa. Dia lari keluar dari kamar mandi menuju kamar sambil menangis ketakutan, lalu menemukanku yang terbaring. Lalu dia tidur di sampingku sambil tutupan selimut. Pas tidur dia mimpi dikejar-kejar oleh dua makhluk yang mirip dengan iblis. Dia terbangun pas tertangkap oleh mereka. Pas dia bangun kaget dia. Dia kaget karena aku teriak-teriak seperti orang kerasukan. Di sini aku berpikir kok mimpinya sama dengan mimpi yang aku alami. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya kami sarapan sama orang itu di sini. Vian jeleneh, dia tanya siapa nama orang ini. Orang ini bernama Nyonya Sonya. Kita sebut saja Sonya. Lalu si Via tanya lagi, dia ini manusia atau setan? Sonya ini bilang kalau dia ini manusia. Kami dan dia akhirnya cakap-cakap dengan si Sonya. Si Sonya ini bilang kalau dia ini adalah seorang pendaki sekitar tahun 1950-an. Dia ini adalah orang keturunan Belanda, tapi sewaktu dia mendaki bersama ayahnya, dia ini terpisah dengan ayahnya dan tersesat. Waktu turun dari merbabu, dia tersesat oleh jalan bercabang dan akhirnya tersesat sampai sekarang. Jadi dia tidak bisa keluar. Lalu Via tanya lagi, bagaimana bisa ada rumah sebesar ini? Rumah ini katanya pemberian dari jin penunggu di sini. Jadi dia ini ditolong oleh jin yang katanya baik. Via tanya lagi, apakah bisa keluar? Lalu apakah kami juga bisa keluar? Aku tidak tahu. Ucap Sonya dengan nada agak aneh, tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya dengan dia karena memang dia orangnya sangat misterius. Seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hari ini kami melakukan kegiatan, kami diajaknya jalan-jalan. Si Sonya bilang kalau jangan khawatir sama dedemit di sini. Soalnya Sonya bilang akan menghadapinya. Kami diajak olehnya berkunjung pedesaan dan pasar. Yang pasti itu dunia lain, bukan alam nyata. Lalu ada satu sosok berbentuk seorang wanita pakai kemben tanya ke Sonya, kamu mau menikah kapan? Si Sonya bilang kalau dia akan menikah 4 hari lagi. Katanya tempat pelaminan, gaun, undangan semuanya sudah disiapkan. Calon suami juga sudah. Mendengar hal itu aku ingat akan mimpi tadi malam. Selama kegiatan jalan-jalan banyak sekali makhluk-makhluk yang sungkem dengannya. Seolah tunduk hormat padanya. Tidak hanya jalan-jalan tapi juga belanja. Alat pembayarannya berupa sebuah batu. Ketika sampai di rumah biasa makan bareng. Kami tidak berani mandi malam. Kalau mandi biasanya sore. Takut akan kejadian kemarin. Malamnya tidur, mimpi kali ini beda. Di sini kami mimpi bertemu ayah dan ibu di ruang kosong. Ayah bilang kalau kami harus cepatnya kabur dari sini, karena kalau tidak aku akan dinikahi dan si Via akan dijadikan tumbal. Tapi mimpi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba kami dibangunkan sama si Sonya. Dia bilang kalau ini sudah pagi, malam terasa sangat cepat. Dah, sana cepetan makan. Kami bangun lalu sarapan. Pas sarapan bincang-bincang seperti biasa. Lalu si Via tanya, siapa calon suami si Sonya? Dia hanya diam, tapi tatapan itu menatap ke arahku. Tatapannya bikin ngeri. Setelah sarapan, mandi, kegiatan seperti biasa masih sama. Jalan-jalan. Pas jalan-jalan aku sempat melihat di ujung tanah lapang berdiri sebuah kastil. Kastil itu mirip seperti tempat di mimpi.
Lebih ngerinya di kastil itu terdengar suara jeritan kesakitan persis yang ada di mimpi. Si Sonya justru tertawa licik diajaknya kami pulang. Di rumah kami makan dan mandi lalu tidur. Di kamar aku bilang kepada Sivia sambil bisik-bisik kalau ada yang aneh sama tempat ini. Vi, lo aneh gak sama si Sonya? Iya, gue aneh banget. Kita harus kabur. Gue takut banget sumpah. Kami berdiskusi, akhirnya kami putuskan akan kabur hari ini juga. Kami akan kabur lewat jendela, tapi hal itu tidak bisa dilakukan lantaran jaraknya sangat tinggi. Tiba-tiba saja Sivia kebelet pipis, aku suruh dia pipis di sini saja, dia langsung keluar kamar. Setelah pipis, dia kembali ke kamar, Sivia kembali dengan nafas ngos-ngosan. Kenapa lu, Vi? Pokoknya serem banget. Via bilang kalau setelah pipis dia pasti lewat ruangan tengah karena memang harus lewat, tapi dia lewat lantai atas. Di sini Via melihat kalau si Sonya itu sedang berdiri sambil diam. Setelah itu si Sonya perlahan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, yakni sosok yang aku lihat di kamar mandi. Tapi dia pura-pura tak melihat, dia sambil tahan rasa takut sambil ngos-ngosan. Di sini memang terbukti kalau si Noni Belanda alias Nyonya Sonya ini adalah dedemit. Dengan cepat kami kemasi barang-barang kami karena kalau besok pagi kami pergi, kemungkinan akan dicegat. Jadi bisa dipastikan kalau cerita si Sonya ini bohong semua. Karena kebingungan, kuputuskan kabur lewat jendela. Tak peduli itu jaraknya cukup tinggi, kami jatuhkan tas keril dulu baru lompat dan jatuh di atas keril, mungkin kami bisa selamat. Tiba-tiba saja pas mau lompat terdengar suara ketawa, tapi tawanya sangat keras. Suara tawanya lebih seram daripada suara-suara kuntilanak merah berkuda tanpa kepala. Benar-benar sangat mengintimidasi. Tiba-tiba saja kepala kami pusing, mata kami kabur perlahan jadi gelap dan tak sadarkan diri. Kami bangun di ruang makan sementara sosok Sonya berada di depan. Gimana? Sampean-sampean udah bangun? Udahlah di sini saja. Di luar banyak dedemit yang siap memangsa kalian. Bodoh amat. Gue tanya, lu itu siapa bangsat? Dia hanya tertawa keras. Dia menyuruh kami makan, tapi kali ini caranya membentak. Sudah ditolong gak terima kasih. Sekarang makan itu. Saya kurang baik apa? Kalau dilihat makanan itu masih enak, tiba-tiba Sivia berdoa teriak-teriak kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, tolonglah hambamu ini. Ya Allah, bismillah, bismillah. Aku pun ikut Via baca bismillah lalu dilanjutkan dengan surat-surat pendek, tapi yang pasti baca dengan sangat khusyuk. Tiba-tiba saja si Sonya membentak kami supaya diam. Tiba-tiba saja ruangan seketika berubah menjadi sangat mengerikan. Banyak darah di sekeliling ruangan, makanan itu berubah menjadi makanan busuk. Banyak belatung, kalajengking hingga kelabang atau hewan-hewan buas. Wanita itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, sama seperti yang kulihat di kamar mandi. Dia lalu bilang, "Aku adalah demit kasta tinggi di sini. Aku sudah ribuan tahun tinggal di gunung ini. Kau Yuda, akan kukawini kamu. Sementara kamu Octavia, kau akan jadi tumbalku karena aku tertarik dengan kecantikanmu." Lalu di mana Sonya orang Belanda? Siapa kau ini? Sonya sudah kumakan, sudah kujadikan tumbal. Hingga wujudku adalah Sonya. Sebentar lagi wujudku adalah wujudmu, Okta. Gue gak sudi. Kami semua lalu memberontak. Kursi kulemparkan padanya. Aku dan Via bergegas menuju ke kamar. Alasan kami menuju ke kamar karena tas carrier sudah kulempar dari kamar keluar bawah. Untungnya bisa masuk, tapi ruangan juga sudah berbeda. Kasur di atas dipan berubah jadi seperti gumpalan daging. Selimutnya berbentuk kulit bercak darah. Bantal jadi potongan dada manusia. Baunya busuk banget. Tak peduli dengan keadaan, kami pun loncat. Tanpa pikir panjang kami langsung pakai carrier dan lari menjauh tempat itu. Setelah cukup jauh, si Via tak sengaja menoleh ke belakang. Dia begitu terpaku dan kaget. Ada apa, Vi? Itu kok mansionnya berubah jadi begitu? Pas aku noleh, mansion itu berubah sangat seram. Mansion itu berlumuran darah mulai dari atap hingga halaman.
Semuanya berlumuran darah dari kejauhan, baunya tercium. Tak lama kemudian sosok itu keluar lalu melayang. Kami pun lari sekuat tenaga melewati kampung dan pasar. Orang-orang di sana berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Hancur, ada yang tanpa kepala, tanpa rahang, ada yang matanya keluar. Semuanya komplit, tapi kami tak peduli. Tak peduli juga dengan bau yang super busuk. Sementara sosok makhluk mengerikan itu terus mengejar sambil terbang sambil bilang, "Kalian tidak akan bisa lari." Langkah kami harus terhenti oleh sosok tinggi besar yang menghalangi jalan kami. Sosok itu seolah mencegah kami untuk pergi. Tak lama kemudian sosok makhluk mengerikan itu datang di belakang kami. Dia tertawa-tawa dan bilang kalau kami tidak akan bisa keluar dari sini. Kami pun menyebut lagi dan baca-baca surat-surat pendek, tapi tidak ngefek karena tidak membuahkan hasil. Kami memilih melompat terjun ke jurang dengan didahului bacaan bismillah. Kami tidak peduli ada apa di dasar jurang itu. Entah itu ada lava di sana atau bebatuan keras, kami benar-benar tidak peduli. Kalau ini adalah akhir dari kehidupan kami, maka kami harus terima. Tapi anehnya kami jatuh di sebuah tanah yang keras, tapi tak sedikit pun merasakan sakit. Kami langsung bangkit dari jatuh dan melanjutkan perjalanan, tapi suara-suara tawa mengintimidasi Sonya terdengar lagi. Kami lari lagi dan harus cepat menuruni gunung. Tak lama kemudian kami sampai di kebun warga. Di sana ada orang yang memanggil-manggil seorang lelaki sekitar 50-an. Kami mendatangi orang itu dan diajaknya kami pergi ke gubuk kayunya. Kami masuk ke gubuk dan duduk di ruang tamu. Orang itu tanya kenapa kami lari-lari seperti dikejar-kejar setan. Di sini aku ceritakan semua kejadian mengerikan. Dikejar oleh sosok Sonya, orang itu terkejut karena sosok itu adalah dedemit yang sangat kuat. Kebanyakan kalau sudah bertemu dengannya maka dipastikan tidak akan bisa kembali dengan selamat. Tapi keselamatan kami dari sosok itu termasuk sebuah keajaiban. Aku tanya sebenarnya Sonya itu siapa. Dia adalah sosok buta wanita. Wujud sosok mengerikan itu bukan wujud aslinya, karena wujud asli makhluk itu sangat mengerikan, sangat mengintimidasi. Mendengar hal itu kami semua langsung menggigil ketakutan. Orang itu menjelaskan lagi kalau sosok itu sering dimintai pesugihan. Sosok Sonya sering meminta tumbal dari para pendaki, sementara aku adalah orang yang mau dipek mantu. Sementara Via adalah calon yang akan dijadikannya tumbal spesial. Orang itu masuk ke ruangan lalu kembali lagi. Dia membawakan kami makanan berupa sepiring nasi ayam dan teh. Piring terbuat dari anyaman bambu, sementara gelas terbuat dari batang bambu. Rasa dari hidangan itu sangat enak. Ayamnya gurih dan empuk sampai tulang-tulangnya. Sementara tehnya dingin dan manis. Manisnya bukan manis gula, melainkan manis alami. Orang itu menyuruh kami untuk keluar dari gunung ini nanti pagi. Dia memberitahu kami kalau di daerah ini ada sebuah sungai, jadi kami harus ikuti aliran sungai itu berada. Jika sudah benar-benar lolos maka kami dilarang naik kembali ke sini kurang lebih 10 tahun supaya benar-benar lolos. Karena dulu pernah ada satu orang yang selamat dari kerajaan sosok mengerikan itu. Dan 2 tahun kemudian dia kembali ke sini. Orang itu hilang tak ditemukan sampai sekarang. Di sini Via bertanya, apakah orang ini bangsa jin atau bangsa manusia? Belum sempat menjawab, sosok mengerikan itu tertawa di depan rumah gubuk kayu tersebut. "Keluar kalian anak-anak manusia, keluar!" Orang itu lalu berdiri dan bilang supaya nanti lewat pintu belakang karena orang itu akan menghadapinya. Dia lalu masuk ruangan dan ambil sebuah parang lalu keluar. Di luar terjadi perdebatan sengit antara orang itu dan makhluk mengerikan itu. Kami mengintip dari jendela. Sosok Sonya menginginkan kami keluar, sementara orang itu bersikeras kalau kami tidak ada di dalam gubuk. Tak lama kemudian terjadilah pertarungan sengit. Orang itu berhasil menebas sosok mengerikan itu. Tapi sosok Sonya tak sedikit pun terluka. Sampai akhirnya sosok mengerikan itu berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari sosok yang di kamar mandi. Sosok itu berubah menjadi lebih besar, bersayap, berbulu hitam. Tapi wajahnya berwarna putih pucat dengan gigi runcing-runcing. Jadi terlihat seperti monster. Kami benar-benar semakin menggigil melihatnya.
Orang itu lalu dicekik dan dibanting ke tanah, lalu dicabik-cabik dengan tangannya hingga hancur. Darahnya banyak sekali. Aku merasa sangat berdosa menyaksikan itu semua dan tidak bisa menolong. Air mata terasa mengalir deras. Via menggandengku lari ke pintu belakang. Kami keluar dan tak lupa menutup pintunya kembali. Setelah keluar dari gubuk, terdengar kalau di dalam ada suara gaduh seperti barang-barang dibanting. Kami sadar kalau sosok itu sekarang masuk ke gubuk tersebut. Kami terus berlari, tak sengaja lagi si Via menoleh ke belakang. Sambil lari Via bilang kalau gubuk itu sudah hilang tak berbekas. Hanya semak belukar dan ilalang. Mendengar hal itu aku pun kaget. Jangan-jangan kita kembali ke alam lain. Iya mungkin. Gue jujur takut banget sumpah. Kami akhirnya terus berjalan dalam keputusasaan. Tiba-tiba kami sampai di pinggir sungai. Rasanya sedikit lega, tapi kelegaan itu berubah menjadi kengerian karena di seberang sungai terlihat ada sosok 5 pendaki, tapi semuanya memiliki wajah pucat. Tapi kami harus bisa menahan rasa ngeri dan terus berjalan mengikuti arah aliran sungai. Setelah berjalan mengikuti sungai, akhirnya kami sampai di sebuah jalan setapak. Kami mengikuti arah jalan itu dan sampailah kami di pos 2. Kami langsung menangis dan berpelukan. Rasanya sangat bahagia bisa keluar dari tempat itu. Di sana juga terdapat banyak sekali pendaki. Jam tangan menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi pria itu yang ada di gubuk itu tiba-tiba menepuk pundak kami. Kami benar-benar kaget setengah mati. Karena orang tadi tubuhnya sudah hancur, bisa hidup kembali. Pria itu bilang jangan senang dulu, karena sosok seram itu sedang mencari keberadaan kami. Dan katanya dia sedang menunggu kami di pos 1. Dia bilang kalau pria itu adalah demit penunggu di sini. Dia suka membantu orang-orang tersesat dan dia menambahkan lagi supaya nanti turun pagi bersama para rombongan pendaki. Kalaupun sekarang maka pura-pura tidak melihat sosok tersebut. Pria itu lalu pergi ke semak-semak lalu hilang. Para pendaki menatap kami penuh keheranan. Salah satu dari mereka bilang, Mas, Mbak, kalian bicara sama siapa? Kami tidak bisa menjawab dan akhirnya kami memilih turun sekarang daripada dicurigai sebagai demit. Kami sampai di pos 1 dan benar saja sosok itu berdiri tepat di tengah halaman pos. Dia berwujud dengan wujud aslinya yang benar-benar mengerikan. Kami tidak bisa percepat langkah apalagi lari karena kami takut kalau tertangkap olehnya. Kami terus berdoa membaca surat-surat pendek. Akhirnya kami sampai di pos pendaftaran. Setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Singkat cerita kami pulang ke rumah. Sampai di rumah, ayah dan ibu langsung tanya keheranan kepada kami. Mereka bahagia seolah sudah lama tidak bertemu. Lalu aku tanya, kenapa heboh? Mereka bilang kalau kami sudah dinyatakan hilang sekitar 2 bulan. Mendengar hal itu benar-benar kaget. Kejadian inilah yang membuat kami takut mendaki lagi. 2 bulan berlalu, saat kami sedang makan di mall, dia cerita kalau seminggu kemudian Via bertemu lagi sama sosok kuntilanak merah dan kuda tanpa kepala. Saat dia sedang asyik ngopi di teras rumah sambil main HP. Sosok itu bilang kalau dia tidak terima diludahi olehnya. Sebagai gantinya dia meminta sesajen berupa dupa dan daging burung yang sudah matang, kelapa, buah-buahan, serta segelas kopi. Dan itu harus dilakukan tepat tengah malam di dekat lokasi di mana dia meludah. Kalau tidak dituruti, maka bakal terus diganggu tanpa sepengetahuanku. Serta ayah dan ibu dia melakukan itu dengan dibantu sama sahabatnya yakni Siska. Tapi sebenarnya dia cuma mau meletakkan sesajen. Tapi kami sangat bersyukur karena kami bisa selamat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran, karena masalah sepele dampaknya bisa sangat luar biasa. Sekian. Dan terima kasih buat Pavelovic yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.